Assalamualaikum semua, balik lagi di Kumelisa Channel. Hari ini aku akan bikin tape ketan dari beras ketan. Jadi ini hasilnya sudah difermentasi 2 hari. Rasanya manis, legit, dan seger banget. Kalau udah makan ini tuh nggak bisa berhenti, pengennya lagi dan lagi, apalagi kalau makan dingin. Kalau pengen tahu caranya, yuk kita simak. Kita siapkan 500 gram beras ketan. Aku pakai beras ketan siam, tapi kalian juga bisa pakai beras ketan lokal. Terus kita cuci harus sampai benar-benar bersih airnya ya, sampai airnya bening. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Bisa pakai secukupnya, terserah kalian sih. Nanti warnanya akan hijau seperti ini airnya ya. Lalu kita rendam selama 2 jam, 2-3 jam. Kalau sudah direndam, berasnya akan berwarna seperti ini. Lalu kita saring. Setelah kita saring juga kita benar-benar tiriskan, kurang lebih setengah jam mungkin ya, sampai benar-benar tiris airnya. Setelah tiris baru kita kukus beras ketannya selama 30 menit. Bikin tape ketan ini caranya memang panjang ya, tapi bahan-bahannya itu simple dan insya Allah rasanya itu tidak mengecewakan. Setelah 30 menit kita angkat, lalu kita beri air sebanyak 300 ml. Ya, biarkan airnya menyerap dengan baik ke beras ketannya sampai kurang lebih 15-30 menit mungkin ya, tapi nggak sampai sih 30 menit. Pokoknya sampai beras ketannya itu sampai airnya itu menyerap betul ke beras ketannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kukus kembali selama 20-30 menit ya. Oh iya, selama mengukus menggunakan api sedang aja, jangan terlalu besar atau terlalu kecil ya. Nah, setelah kita kukus selama 20-30 menit, kita angkat. Lalu kita siapkan nampan atau loyang besar yang sudah dialasi kertas nasi ataupun daun pisang. Jangan lupa dilap dulu daun pisangnya ya. Nah, lalu kita angin-anginkan sampai nasi ketan ini benar-benar dingin. Kurang lebih 1-2 jam. Jangan ada, kalau masih ada anget-anget dikit, tunggu dingin dulu ya. Sambil menunggu ketannya dingin, kita haluskan dulu ragi tapenya. Aku di sini pakai 1,5 butir. Seperti ini, aku pakai merek ini, tapi terserah aja mereknya ya. Ini bukan referensi, cuma karena aku punyanya ini. Lalu kita masukkan ke plastik kiloan, terus kita haluskan, tapi jangan sampai plastiknya bocor ya. Pelan-pelan aja sampai benar-benar halus. Kalau kalau ketannya udah benar-benar dingin, baru kita taburkan dengan bantuan saringan atau sendok kalau bisa rata ya. Nah, kalau sudah satu sisi seperti ini, kita balik. Tapi ketannya tapi ketannya kita balik, lalu kita taburkan lagi raginya. Di sini jangan lupa kalian pakai sarung tangan plastik ya, atau kalian pakai kresek lah, pokoknya jangan sampai kena tangan kita. Untuk tempat penyimpanannya, kalian bisa pakai tempat yang tutupnya benar-benar rapat seperti ini, atau pakai daun pisang seperti ini. Daun pisangnya harus dialesin 2 kayak gini ya, biar nanti kan berair, biar dia nggak tumpah-tumpah. Untuk yang menggunakan wadah seperti ini, kalian bisa mengepal-ngepal ketannya menggunakan sarung tangan atau kresek atau plastik kiloan yang bersih sampai terisi dengan penuh, karena nanti itu isinya akan menyusut jadi separuh. Setelah itu tutup rapat wadah dan sisanya kita pakai daun ya. Nah, ambil dengan sendok plastik biar tidak lengket. Lalu dibungkus seperti biasa, seperti botok itu atau seperti bungkus nasi. Bisa pakai daun pisang, bisa pakai daun jambu. Juga enak, bikin wanginya lebih sip gitu ya. Lalu kita sematkan dengan lidi. Nah, seperti ini, seperti bungkus nasi biasa ya. Nah, selanjutnya kita lakukan sampai si nasi ketannya habis. Lagi-lagi poinnya jangan sampai si nasi kena tangan kita ya. Jadi harus hati-hati.
By the way, ini udah kesekian kalinya aku bikin tape ketan dan alhamdulillah selalu berhasil. Cuma pernah satu kali itu gagal karena kurang bersih nyuci beras ketannya dan ada salah satu wadah yang kurang steril. Jadi udah aku pakai berulang-ulang gitu. Nah, jadi jangan sampai kalian terulang yang sama. Jadi usahakan semuanya bersih, wadahnya, tangannya. Jadi kemungkinan berhasilnya tinggi ya. Selanjutnya, kalau udah dibungkus semua, kita masukkan ke dalam wadah. Fungsinya apa? Supaya dia lebih cepat mateng dan airnya itu nggak tumpah langsung ke bawah kardus ya. Nah, kalau udah semua kayak gini disimpan, kita masukkan ke dalam kardus, pokoknya tempat gelap, jangan sampai kena cahaya matahari selama 2-3 hari. Kalau sudah 2-3 hari, ini 2 hari sih, aku 2 hari aja. Sudah berair seperti ini. Tuh, airnya lumayan banyak. Kalau udah berair seperti ini, kalian bisa langsung simpan di dalam kulkas dan tahan sampai 1 minggu. Aku pernah coba 1 minggu masih enak rasanya. Kalau ditanya ada perbedaan rasa atau enggak pakai daun atau langsung pakai wadah, menurut aku rasanya enggak ada bedanya, rasanya sama. Cuma mungkin kalau pakai daun kan lebih simpel ya, sekali makan gitu, ambil makan ambil makan. Kalau pakai wadah kan harus disendokin dulu dan sendoknya harus berbeda biar enggak cepet basi. Atau mau langsung habisin sewadah ya enggak apa-apa sih. Tape ketannya ini airnya sebanyak ini ya, jadi dia tuh memang jadi juicy banget dan rasanya manis, apalagi kalau dimakan dingin seger banget. Jangan lupa teman-teman cobain resep ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.